Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febiola dengan NIM C1B021175 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang muamalah, prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Apa sih muamalah itu? Muamalah bisa diartikan sebagai urusan kemasyarakatan atau tukar-menukar barang. Sedangkan muamalah dalam ilmu ekonomi memiliki makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Muamalah dalam arti lain adalah hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan kemanusiaan, baik secara individu maupun bermasyarakat. Tujuan muamalah adalah agar terciptanya kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Dalam bermuamalah, tentunya ada pula hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak salah melangkah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, dilarang mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang ketiga adalah dilarangnya riba. Yang keempat, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang kelima, dilarang berbuat zalim. Dan yang terakhir adalah dilarangnya melakukan transaksi dengan barang haram. Ada 3 macam muamalah, yaitu yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Hukum jual beli ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalla Allahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, di dalam hukum transaksi jual beli pun ada syarat-syaratnya. Pelaku jual beli tidak boleh melakukan semaunya. Syarat-syarat jual beli yaitu yang pertama, syarat antara penjual dan pembeli. Di antara keduanya, baik penjual maupun pembeli disyaratkan yang berakal sehat, balik, dan atas kehendak sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam proses jual beli diharuskan adanya ijab qabul, yang artinya adanya serah terima yang disetujui antara penjual dan pembeli. Jika salah satu antara penjual dan pembeli tidak memenuhi syarat tersebut, maka transaksi jual beli akan batal. Yang kedua, uang dan barang. Uang dan barang digunakan pembeli atau penjual adalah uang dan barang yang halal, bukan hasil mencuri atau barang bekas yang sudah tidak layak digunakan. Dengan begitu, uang dan barang yang digunakan haruslah yang halal. Selain itu, barang yang kita beli pun harus bermanfaat. Namun kebanyakan dari manusia lebih menuruti hawa nafsunya. Barang yang dibeli tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan. Yang ketiga, ijab qabul, yaitu adanya persetujuan antara penjual dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung. Di dalam jual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar artinya boleh memutuskan antara meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Dalam hal ini, khiyar diperbolehkan oleh Islam karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, sesuai yang dikatakan Nabi bahwasanya 2 orang yang berjual beli boleh memilih untuk memutuskan atau meneruskan transaksi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khiyar terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama,
khiyar majelis. Seperti yang telah dijelaskan bahwa selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Maka, apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut dalam masa khiyar atau tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menjual barang tersebut kepada orang lain. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi membeli barang tersebut, maka barang tersebut akan kembali menjadi milik penjual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang lelaki, "Engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam." Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, khiyar aibi, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya ketika diketahui ada kecacatan hingga mengurangi kualitas barang tersebut. Istilah lain yang terdapat di dalam jual beli adalah riba. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasul mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa demikian? Karena bentuk apapun dari riba hukumnya adalah haram. Riba terbagi atas 4, yaitu 1. Riba fadli, 2. Riba qardi, 3. Riba yadi, dan 4. Riba nasi'ah. Selanjutnya adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari. Tentu saja hal ini tidak mengubah keadaan dan tidak diselipkan oleh kegiatan riba. Jika seseorang yang berhutang tidak dapat melunasi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan karena kesulitan untuk membayar, maka Islam memberikan kelonggaran. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tanggapan waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, maka lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dan pembahasan yang terakhir adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut dengan ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum di dalam Al-Quran ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surah At-Tolak ayat 6. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.